Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia hari ini kita dapat kembali lagi untuk webinar series di KMMB yaitu series ke-78 dengan topik yang sangat strategis dan relevan juga dan gak kalah menarik ya Bapak Ibu dengan topik ataupun tema dari webinar series sebelum-sebelumnya nih. Nah, materi webinar kali ini kita akan membahas mengenai strategic decision making and risk management applying behavioral finance in corporate strategy. Baik, perkenalkan saya Cindy Paulina mewakili panitia untuk eh, menyampaikan untuk selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar series kali ini. Dan perlu saya konfirmasi Bapak Ibu bahwa webinar pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan ITSMA Indonesia, di mana webinar series kali ini akan dibawakan atau pembicara kita kali ini yaitu dengan Bapak Andri atau Pak Andi Marsetianto atau yang bisa dipanggil dengan Pak Andri. Nah, mungkin kita sapa terlebih dahulu materi kita kali ini. Selamat pagi Pak Andri, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Selamat pagi, Cindy. Sehat-sehat. Oke, mungkin soalnya eh, agak keras sedikit Pak, tadi sedikit itu ya Pak, kurang Ya, clear. Oke, oke. baik. Alhamdulillah ya Pak, semoga dimanapun kita berada dalam kondisi yang baik. Baik. Oke, mungkin eh, tidak berlama-lama, mungkin dari Bapak Ibu juga bisa berkenan untuk mengaktifkan kamera atau on cam dan selama webinar hari ini berlangsung dan untuk Bapak Ibu mungkin bisa eh, menyimak dari materi yang disampaikan oleh Pak Andri dan mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Andri. Mungkin eh, waktu dan tempatnya, silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cindy atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Webinar series ke-78 ini mengambil tema yang cukup menarik dan cukup menjadi tren terutama di kalangan akademisi. Sedangkan di kalangan praktisi, fenomena tentang behavioral finance ini ada kalanya menjadi pertimbangan tambahan ataupun eh, additional assumption yang akan digunakan bagi para pengambil keputusan yang terutama berhubungan dengan keuangan. Oleh karena itu, eh, mungkin bisa dimulai saja Mbak Cindy untuk share presentasinya, bisa dibantu. Oke, hari ini kita akan melihat beberapa item utama yang kami coba sharing hari ini, yaitu tentang memahami konsep financial behavior, kemudian elemen psikologis yang memengaruhi keputusan keuangan. Kemudian yang ketiga, mengenali bias keuangan dan dampaknya, serta yang berikutnya memberi pendekatan profesional dalam mitigasi resiko dan juga nanti ada implementasi di beberapa industri yang berkenaan ataupun berselisihan dengan behavioral finance. Nah, ini kita coba ambil satu quote yang utama dari Benjamin Graham, terutama beliau adalah seorang yang kawakan dalam memberikan eh, teori-teori keuangan di bursa efek di Amerika Serikat, di mana while enthusiasm may be necessarily for great accomplishment elsewhere on Wall Street is almost invariably leads to disaster. Jadi kita melihat bahwa perilaku investor di pasar modal, terutama di Amerika Serikat itu tidak irasional seperti itu. Meskipun ada kalanya para analis memberikan analisa yang sifatnya eh, keuangan ataupun data-data yang diambil berdasarkan dari historical ataupun kinerja perusahaan sebelumnya. Oke, kita mulai saja dari slide pertama. Nah, apa itu behavioral finance? Di mana behavioral finance ini merupakan studi tentang pengaruh psikologis, bias kognitif, dan emosi terhadap pengambilan keputusan keuangan.
Jadi behavioral finance ini bertentangan dengan teori keuangan klasik yang menganggap manusia selalu rasional. Contoh umum ketika di bisnis eh, keuangan itu kita melihat menurut jurnal bahwa CEO atau CFO yang dipimpin oleh wanita itu cenderung untuk tidak berhutang dibandingkan dengan laki-laki yang memegang posisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara eh, irasional bahwa pria berani mengambil risiko. Tentunya hal ini masih perlu diuji secara apa namanya implementasi yang ada di Indonesia karena rata-rata para pebisnis ataupun C-level yang ada di luar negeri yang dipimpin oleh wanita itu cenderung tidak berani mengambil hutang. Kemudian yang kedua, ada yang menarik contoh studi behavioral finance ini, misalnya orang yang bertangan kidal atau menggunakan tangan kirinya itu cenderung eh, cenderung berani mengambil keputusan keuangan secara eh, di luar tatanan umum dari keuangan sendiri. Jadi cenderung berani mengambil risiko atas apa yang bisnis untuk yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Nah, ini em, mungkin kita melihat bahwa em, pria ataupun orang yang menggunakan tangan kirinya lebih aktif, ini otak kanannya lebih bekerja lebih banyak dibandingkan otak kirinya, sehingga mereka punya visi yang mungkin yang kita belum bisa pahami ataupun untuk orang biasa kita tidak bisa lihat seperti itu. Nah, di sini kita lihat behavioral finance itu ada beberapa em, bagian. Yang pertama yaitu cognitive bias, di mana cognitive bias ini merupakan pola pikir atau keputusan yang tidak logis akibat keterbatasan kognitif, pengalaman masa lalu, keyakinan pribadi. Nah, ini sering membuat individu, manajer keuangan atau C-level menilai resiko dan peluang secara tidak objektif. Artinya bahwa kejadian masa lalu itu akan menjadi penunjang dan akan berulang di masa depan. Nah, contohnya misalnya overconfidence dan loss aversion. Contoh misalnya di bursa, ketika kita merasa bahwa kita memegang saham A ini akan naik hari ini, ataupun kita akan merasa membeli dolar ataupun hedging untuk mata uang tertentu berdasarkan keyakinan kita sendiri. Nah, ini agak kurang baik bagi jalannya operasional perusahaan. Terus kemudian loss aversion, artinya kita menghindari adanya cut loss seperti itu. Jadi kita melihat bahwa em, ketidakmampuan kita untuk bisa melihat adanya kemungkinan adanya kerugian dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, ini juga menjadi bias dan akan berdampak kepada jalannya ekonomi perusahaan. Kemudian heuristik. Heuristik itu merupakan jalan pintas yang digunakan manusia untuk mendapatkan keputusan yang cepat. Dalam konteks keuangan, hal ini bisa menyesatkan informasi disederhanakan tanpa analisis yang lengkap. Contohnya itu mental accounting. Mungkin eh, dari sini ada contoh itu mungkin di saya sebagai apa namanya pengguna, misalnya kita mendapatkan bonus dari trading saham, suatu saham. Nah, ini kadang ini bonus ini sebetulnya dianggap sebagai em, income tambahan yang kita bisa belanjakan untuk kebutuhan yang mungkin alokasinya tidak diperlukan. Contoh misalnya saya membeli eh, barang-barang yang mungkin cuma jadi pajangan saja seperti itu. Tidak diperlukan, padahal bonus ini bisa menjadi tambahan harusnya untuk meningkatkan produktivitas saya lebih baik seperti itu. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian bentuk ketiga yaitu risk perception, di mana cara individu memahami dan menilai risiko secara subjektif, bukan berdasarkan data faktual ataupun aktual yang ada. Ini dapat mengarahkan pada keputusan finansial yang salah arah. Nah, ini sunk cost fallacy, di mana em,
kita melihat adanya biaya yang terus-menerus dikeluarkan, tapi tidak tahu bahwa apakah biaya tersebut itu dapat digunakan ataupun terimplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan operasional perusahaan. Seperti itu. Jadi ini kita melihat behavioral finance itu sebagai kesatuan ataupun bentuk aktivitas keuangan tapi di luar em, apa ya, di luar bisnis yang ada sebagaimana mestinya. Jadi contoh juga kita bisa melihat misalnya trader trader saham itu melihat misalnya hari ini di Jakarta cuacanya cerah, berarti mungkin IHSG akan hijau. Nah, jadi akan hijau berarti trader akan membeli apa namanya memasang ataupun membeli saham lebih banyak. Nah, ini juga pernah dipelajari oleh dalam suatu jurnal jurnal di Indonesia. Jadi perilaku membeli saham itu juga bisa berdasarkan dari cuaca. Jadi kalau hujan berarti itu mungkin apa namanya turun seperti itu. Nah, terus juga kita melihat ada beberapa istilah-istilah umum yang di bidang keuangan seperti January Effect, terus sell in May and go away, terus kemudian ada apa namanya ada em, istilah-istilah lainnya yang berhubungan bagaimana mempengaruhi perilaku para investor di bursa saham untuk menginvestasikan uangnya. Sebagai contoh January Effect. January Effect cenderung harga saham akan naik karena orang bisa saja kecenderungan bahwa adanya harapan baru di tahun baru di mana perusahaan-perusahaan akan mengakumulasikan keuangan ataupun keuntungannya lebih banyak seperti itu. Nah, itu persepsi yang dibangun seperti itu. Kemudian ada sell and go away. Ada juga investor yang punya pendapat bahwa ketika kita main saham itu eh, jangan pegang saham di bulan Mei gitu. Jadi kita nanti akan masuk mungkin di sekitar Desember kan, Januari efek seperti itu. Jadi ada akumulasi di sana. Nah ini sifatnya memang tidak rasional dan di luar kebiasaan karena em, biasanya waktu keputusan keuangan diambil ada dua sisi. Ada sisi yang sifatnya data atau sisi yang utama, kemudian ada sisi berdasarkan intuisi. Bisa juga itu dipakai ketika kita melakukan research ataupun market research ini yang mendukung terutama intuisi yang didukung oleh pengalaman dan data juga sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita melihat sebetulnya kalau finance jika dibandingkan dengan accounting, di mana finance itu kita melihat sesuatu ataupun perencanaan keuangan di masa depan. Jadi kita melihat bagaimana perusahaan akan dijalankan, cash flow, bagaimana kita bisa dikontrol ataupun mengontrol cash flow yang ada, bagaimana perusahaan ini bisa survive di masa mendatang. Nah, di sini kita ada dua irisan utama yaitu finance dan psikologi, di mana kombinasi ini em, dapat memberikan jawaban atas keputusan-keputusan yang sifatnya penting dan manajerial untuk diambil. Tentunya em, kedua pendapat ataupun kedua bidang bidang keilmuan ini baik itu finance maupun psikologi ini punya irisan yang menyebabkan misalnya para pemegang keputusan itu bisa mengambil keputusan secara cepat dan terarah seperti itu. Oke, ini ada quote juga, Las Vegas is busy every day, so we know that not everyone is rational gitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa intuisinya lebih baik dibandingkan data, ada juga ada orang yang merasa data lebih baik dibandingkan intuisi. Nah, ini kita melihat bahwa ini bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa menjustifikasi sesuatu keputusan itu
akan benar dijalankan dan punya efek ataupun impact dan minimum risk yang akan diambil. Nah, jadi kita melihat adanya bias umum dalam behavioral finance, di mana bias ini mengacu pada pola sistematis dalam pengambilan keputusan manusia yang menyimpang dan dari rasionalitas. Bias-bias ini tidak disadari, namun dapat memengaruhi keputusan finansial yang signifikan. Contoh misalnya overconfidence. Overconfidence misalnya kita mempercayai bahwa dulu misalnya kalau kita punya misalnya saya beli BlackBerry seri terbaru ini status sosial saya akan meningkat. Nah, tapi kita lupa bahwa mungkin saja ketika ada produk produk yang baru itu harganya bisa jadi turun seperti itu. Atau kita yakinin bahwa kita membeli aset di suatu daerah ini akan naik gitu. Atau enggak misalnya aset tersebut kita yakinin dapat memberikan apa namanya imbal hasil yang lebih tinggi. Contoh misalnya kita beli properti dan kita percaya bahwa oh tanah ini akan dapat gusuran misalnya seperti itu. Nah ini tentunya harus perlu didukung oleh data-data yang ada dan kemudian didukung juga oleh atribut-atribut lain yang mendukung itu eh, aset ini memang akan naik dengan sendirinya. Kemudian loss aversion. Loss aversion ini sebagai contoh itu di trading saham, di mana kita pegang suatu emiten, di mana harga sahamnya itu turun. Dan ini ditunjukkan dengan market yang lagi turun atau marketnya crash, bahkan di halt, artinya apa namanya, dihentikan sementara. Tapi kita pasti percaya dan tidak mau cut loss dan kita akan terus bertahan di sana sampai benar-benar kita sadar bahwa oh kita bisa kehilangan banyak momen ataupun banyak dana ataupun waktu dan tempo yang bisa kita investasikan untuk bisnis yang lain. Nah, kemudian kalau anchoring ini ya kita berdasarkan em, komunal, artinya dalam community. Misalnya em, kita percaya bahwa dengan kita misalnya menginvestasikan emas sekarang dalam jumlah yang banyak, harganya akan 100% naik gitu dalam setahun. Nah, ini kita mencari em, referensi ataupun komunitas yang mendukung itu. Nah, otomatis ini akan mendorong behavior kita untuk bilang bahwa oh ya inilah keputusan yang terbaik untuk bisa berinvestasi. Tapi setidaknya kita tidak apa namanya asumsi seperti itu. Tentunya kita melihat ada titik awal, titik jenuh, dan kemudian pasti ada titik decliningnya. Kemudian ada mental accounting. Mental accounting tadi bahwa apa yang kita dapatkan itu sebetulnya kita harusnya bisa em, belanjakan ataupun investasikan sesuai dengan keperluan apa namanya keperluan utama perusahaan atau misalnya keperluan utama pribadi. Contoh misalnya perusahaan mempunyai aset dan asetnya itu karena dulunya tidak mempunyai apa namanya harga yang optimum, sedangkan sekarang karena peraturannya berubah, dia peruntukannya berubah, jadi nilainya akan meningkat secara drastis, kemudian bisa dijual. Nah, setelah terjual ini tidak diperuntukkan untuk membeli aset yang sama, tapi membeli apa namanya lebih cenderung untuk dibagikan sebagai dividen. Artinya tidak dirupakan kembali untuk menjadi aset yang bisa digunakan untuk operasional perusahaan dalam apa namanya jangka panjang. Nah, herding behavior nanti mungkin kita bisa jelaskan di slide-slide selanjutnya seperti itu. Jadi memang materi ini itu cukup menarik dan cukup tricky, tapi sebetulnya implikasi ataupun aplikasinya itu sudah dijalankan dan banyak spotlight ataupun bukti-bukti kuat bahwa ini tuh merupakan perilaku dari behavioral finance seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Secara umum, prinsip dalam pengambilan keputusan di mana perspektif behavioral finance adalah mengakui dan berupaya memitigasi dampak bias kognitif dan emosional yang inherent yang ada dalam diri manusia.
Berbeda dengan pandangan ekonomi tradisional yang mengasumsikan rasionalitas sempurna, behavioral finance menyarankan kita untuk lebih realistis dan proaktif dalam menghadapi keterbatasan psikologis kita. Nah, jadi em, kita dalam mengambil suatu keputusan itu tentunya berdasarkan bounded rationality, satisficing, kemudian framing effect. Nah, di sini kita lihat bounded rationality jadi em, suatu konsep dalam pengambilan keputusan di mana manusia tidak mampu memproses semua informasi secara sempurna. Pasti ada keterbatasan, baik itu waktu, informasi, kapasitas kognitif, maupun pengalaman. Jadi hal ini yang akan menyebabkan perusahaan eh, tidak mau maju lebih baik gitu. Contoh misalnya manajer perusahaan menghindari investasi teknologi baru. Nah, mungkin pandangannya hanya oh mahal, oh ini apa namanya belum perlu, oh ini apa namanya perusahaan sedang berkembang tapi arahnya eh, ke pengembangan yang lain seperti itu. Padahal contoh saja ini sekarang kita menghadapi serbuan dari AI atau artificial intelligence di mana itu mulai memasuki hampir semua ranah bisnis ataupun struktur organisasi yang ada di bisnis yang kita jalankan. Contoh misalnya mungkin di luar negeri sana sudah mulai mengembangkan humanoid. Humanoid itu merupakan gabungan antara robot dan juga artificial intelligence sebagai pengganti manusia. Bahkan saya baca-baca itu di luar negeri sudah ada robot atau humanoid yang bisa menjadi streamer di TikTok seperti itu. Nah, ini em, mungkin ancaman. Nah, tapi kalau kita tidak adaptif terhadap perubahan tersebut, otomatis kita akan ketinggalan. Jadi ada baiknya kita bisa membuka diri, membuka khasana melalui mungkin diskusi, melalui seminar, melalui webinar, sehingga kita bisa punya gambaran yang ke depan itu apa nih yang akan dihadapi, tren apa yang sedang berlangsung, kemudian bagaimana kita menyikapi di internal organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah satisficing, di mana perilaku opsi yang dianggap cukup baik bukan yang paling optimal karena keterbatasan informasi dan waktu dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini biasanya ini cuman contoh. Jadi kita pilih vendor langganan tanpa membandingkan harga, kompetensi, dan yang lainnya. Otomatis memang di perusahaan punya kebijakan masing-masing dalam dari sisi pengadaan ataupun procurement. Tapi kita lihat bahwa kita perlu melakukan evaluasi secara berkala di mana apakah vendor-vendor yang kita pilih sekarang dan kita punya yang sekarang itu bergantung kepada kita saja. Artinya cuman punya captive market dari sisi kita saja. Apakah dia terus berkembang dan terus mengembangkan diri untuk bisa punya inovasi-inovasi baru atau terobosan baru yang mana mungkin bagi pengguna jasa itu dengan harga yang sama, servisnya bisa lebih lebih banyak seperti itu dan lebih inovatif seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsipnya untuk mengambil keputusan yaitu framing effect terjadi saat seseorang mengambil keputusan berbeda hanya cara informasi disajikan, bukan karena isi informasi itu sendiri berbeda. Contoh, produk 90% bebas lemak lebih disukain dari 10% lemak seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ada juga em, produk biasanya kita di supermarket itu saya melihat ada sekarang dulunya mungkin less pesticide itu mungkin kurang eye catching. Nah, lebih suka mungkin 100% atau 99% organik atau 100% organik gitu. Dan apalagi kalau misalnya di sana ada lembaga sertifikasi yang mensertifikasi bahwa produk tersebut adalah eh, 100% organik. Nah, ini namanya framing effect. Biasanya juga banyak di apa namanya? Dijalankan ataupun kita lihat diaplikasikan di industri properti di mana harga itu akan naik tiap hari Senin seperti itu. Nah, itu sebetulnya bagian dari ya framing effect. Kemudian misalnya oh ini bebas
bebas DP atau bebas bunga gitu ataupun yang bebas cicilan seumur hidup kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini em, hal-hal yang mempengaruhi individu ataupun lembaga dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya misalnya kalau di bursa, Tes, tes. Halo, Pak Andri. Suaranya hilang ya, Pak? Oke, mungkin oh iya, oke oke. Ya Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ini ada kendala jaringan dari eh, moderator, mohon maaf dari pemateri. Ini akan segera kembali Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu Pak Andri, mungkin dari Bapak Ibu yang belum mengisi absen ataupun eh, belum mengunjungi media sosial kami, boleh terlebih dahulu untuk absen ataupun mengunjungi apa namanya sosial media kami Bapak Ibu. Di sana ada beberapa materi yang mungkin kemarin ketika webinar series minggu lalu belum bisa hadir atau belum bisa join. Nah, di situ kita ada beberapa video dari webinar-webinar seri sebelumnya yang mungkin akan menjadi tambahan ya, tambahan ilmu dari Bapak Ibu sehingga di situ bisa dilihat kembali Bapak Ibu. Nah, mungkin juga dari Bapak Ibu yang belum mengisi absensi bisa mengisi karena sertifikat itu akan dibagikan setelah Bapak Ibu dapat mengisi presensi dan Bapak Ibu juga bisa join melalui WhatsApp grup kami. Jadi di situ WhatsApp grup kami akan menginfokan lebih lanjut webinar-webinar series yang baik yang akan datang ataupun info-info lainnya. Nah, di situ juga akan kami infokan seperti apa untuk pembagian sertifikatnya seperti itu. Selain itu, eh, jika Bapak Ibu ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andri sebelumnya, mungkin juga bisa langsung untuk kirim saja melalui chat Zoom Bapak Ibu. Nah, di situ nanti di akhir sesi akan kami bacakan dan mungkin akan dijawab oleh Pak Andri. Baik, mungkin ini Pak Andri sudah kembali, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Tes suara saya masuk Pak Andri? Sinyalnya masih oke Pak? Belum on mic, Pak. Iya, mic-nya oke. Masih off, Pak, mic-nya. Tes. Halo. Sinyalnya oke, Pak? ya maaf ada sedikit gangguan teknis. Oke, Oh iya, iya, Bapak. kami lanjutkan. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana ya mungkin ini tidak apa namanya tidak semuanya kita bisa jabarkan di sini. Tentunya ini kita melihat fenomena-fenomena utama saja yang bisa terjadi ataupun contoh-contoh sederhana yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang punya posisi dalam rangka mengambil suatu keputusan. Oke, next slide. Nah, ini implikasi bagi profesi keuangan. Ini kita menggambarkan ada empat yang utama. Pertama, misalnya kita dalam melakukan suatu estimasi dan asumsi dalam pembuatan RKAP ataupun penyusunan laporan keuangan. Nah, ini otomatis kita akan punya suatu gambaran bagaimana bisnis yang akan kita susun ini ke depan. Contohnya misalnya kita sedang menyusun RKAP ataupun Renstra, rencana strategis, kemudian RJPP, yang mana biasanya manajemen ada mungkin
beberapa manajemen yang punya gambaran yang optimis akan bisnisnya. Ada juga yang moderat dan mungkin ada juga yang pesimis. Nah, ini nantinya tentunya kita akan coba kolaborasikan artinya kita akan atur supaya bagaimana masing-masing pihak punya justifikasi atas apa yang sudah dimasukkan, terutama misalnya estimasi pendapatan, asumsi biaya, kemudian apa yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa mendatang. Tentunya itu juga mempengaruhi keputusan ataupun kebutuhan untuk investasi dari CAPEX, OPEX yang akan dibebankan dalam perencanaan ke depan. Kemudian yang kedua adalah dampak pengambilan keputusan investasi. Jadi behavioral finance ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya Bapak Ibu bahwa dalam mengambil suatu keputusan investasi ini sifatnya tidak hanya berumur 1 tahun, tapi berumur lebih dari 3 tahun. Di mana keputusan yang diambil sekarang, khususnya berhubungan dengan CAPEX, itu akan baru bisa dilihat hasilnya di 3 sampai 5 tahun mendatang. Nah, ini beda juga bagaimana melihat suatu keputusan yang sifatnya strategis. Strategis, contoh misalnya perusahaan diminta untuk melihat apa namanya, ketika mau mencapai revenue sesuai dengan arahan induk. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu apa namanya notice di webinar sebelumnya, di mana induk itu ataupun holding mempunyai gambaran bagaimana perusahaan ataupun anak perusahaan ini akan dibawa ke arah mana. Nah, ini yang nanti akan berdampak kepada pengambilan keputusan. Tentunya nanti ini akan terjadi suatu kompromi dan juga perlu didasari oleh data dan kapabilitas dari perusahaan tersebut. Oke, yang ketiga, pengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran ini pasti di mana masing-masing bagian ataupun divisi yang membuat perencanaan dan penganggaran ini tentunya akan banyak berinteraksi dengan lapangan atau dengan pihak operasional karena kejadian yang ada di lapangan pasti akan sangat berbeda dengan apa yang kita analisa di secara desktop ataupun by data yang ada di kita terima secara reguler seperti itu. Yang keempat tadi relevansi dalam audit dan internal control. Nah, ini pastinya adalah eh, kita bisa apa namanya menjustifikasi suatu pengambilan keputusan ini sudah sesuai tidak dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh audit dan juga ini dapat menjadi perhatian ataupun mitigasi risiko di mana keputusan yang diambil itu sudah sesuai dengan koridor ataupun GCG yang sudah diatur di dalam perusahaan. Nah, tetapi kita melihat ada apa namanya keuntungan bagi perusahaan yang sudah memperhatikan em, behavioral finance ini dalam implementasi perusahaan yaitu customer confidence index itu bisa meningkat lebih dari 100%. Kenapa? Ya karena tadi mereka akan lebih adaptif dalam memberikan barang ataupun jasa ataupun produk ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua kalau di bidang investasi tingkat perputaran portofolio investor retail itu akan meningkat. Ya, tentu saja ini semuanya itu by data dan juga by moment seperti itu. Ketika misalnya perusahaan itu berkembang secara signifikan, otomatis kita akan menginvestasikan pada perusahaan tersebut secara akumulatif. Nah, kita berharap bahwa bisnis yang akan dijalankan perusahaan akan berkembang dari waktu ke waktu gitu. Itu sih. Nanti kita bisa melakukan investasi itu berdasarkan indeks, misalnya indeks LQ45 atau indeks Hayati ataupun indeks-indeks lainnya yang mendukung bahwa kita berpendapat bahwa ataupun punya mindset atau asumsi bahwa kalau saya berinvestasi atau kita melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang apa namanya blue chip otomatis apa namanya kinerjanya akan terus lebih baik di masa mendatang. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, strategi mitigasi bias keuangan. Jadi kita tadi berbicara mengenai bias
dari keuangan. Artinya hal-hal yang sifatnya bias tapi em, bagaimana kita bisa memitigasi hal tersebut. Ya, pertama adalah kita perlu adanya pendidikan. Yang pertama itu bias kognitif. Yang kedua adalah pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang ketiga adalah analisa skenario dan stress testing. Analisa skenario ini sifatnya bisa sensitivity analysis. Kemudian stress testing ini berkaitan dengan kira-kira sampai di mana keputusan ataupun impact keuangan yang akan diambil dalam keputusan dalam implikasi bisnis yang dijalankan. Ke berikutnya behavioral audit dan kolaborasi lintas fungsi. Di mana behavioral audit ini em, lingkupnya itu jadi kita mengaudit tapi per divisi. Tidak hanya dari sisi angka ataupun perencanaan ataupun apa namanya budgeting, tapi lebih bagaimana budget ini bisa dideliver. Apa alasan untuk melakukan budgeting ini ataupun mempunyai angka budget seperti ini. Jadi dan juga kolaborasi lintas fungsi ini gunanya untuk saling mekanisme checks and balances. Jadi kita bisa melihat bahwa bisnis kalau misalnya kita melakukan aktivitas ataupun pengambilan keputusan di satu bidang ini, kira-kira akan berdampak pada fungsi atau divisi yang lain tidak, seperti itu. Nah ini merupakan satu kesatuan dalam rangka supaya bias keuangan yang diambil melalui suatu ilmu yang dinamakan behavioral finance ini bisa kita mitigasi. Dalam konteks itu mitigasi risiko gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, ini ada beberapa studi kasus. Mungkin slide sebelumnya, maaf, Mbak apa Bu Cindy. Oke, ini studi kasus di industri manufaktur, sektor manufaktur, di mana kita melihat em, ciri ataupun bisnis manufaktur itu kompleksitas rantai pasokan, investasi modal cukup besar, proses operasional yang rumit dan sangat rentan terhadap bias perilaku. Jadi setidaknya keputusan yang kira-kira rasional di atas kertas bisa terdistorsi di apa namanya oleh psikologi manusia. Nah, ini baik dari sisi pekerja pabrik hingga nanti dari manajemen. Contoh nih misalnya perusahaan tetap mempertahankan lini produksi lama yang mahal dan tidak efisien karena merasa sudah banyak investasi yang dikeluarkan di masa lalu. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa oh, untuk ganti alat baru otomatis orangnya mungkin nanti akan baru, terus kemudian harganya lebih mahal dan mungkin lebih kompleks dan untuk mempelajari itu juga butuh waktu juga. Nah, jadi em, ada namanya sunk cost fallacy, di mana terus mempertahankan keputusan buruk karena merasa sayang dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, ini bentuk dari contoh behavioral finance. Nah, ini apakah baik? Nah, kalau dalam jangka pendek mungkin apa namanya perusahaan hanya concern terhadap biaya, tapi secara jangka panjang, nah ini akan kita tidak agile, artinya kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di industri ataupun pasar yang ada. Dampaknya efisiensi operasional menurun, keputusan investasi baru tertunda, otomatis kita mungkin kalah ini ya, kalah start dengan pabrik yang baru, dengan alat yang baru, tim yang baru dan lebih efisien terutama. Dan biaya produksi jangka panjang cenderung membengkak seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat di contoh berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini di sektor keuangan tadi em, apa namanya kami coba jelaskan bahwa implikasi dan aplikasi sangat krusial di sektor keuangan mencakup di perbankan, misalnya dalam rangka pemberian kredit, kemudian di pasar modal tadi trading, manajemen investasi, misalnya kita memilih saham-saham apa yang dimasukin di portofolio, nah itu pasti akan banyak bias-bias yang akan dimasukkan di sana seperti itu. Kemudian asuransi, bagaimana menentukan klaim dan sebagainya. Terus kemudian jasa keuangan retail ini sifatnya ke personal finance, seperti itu. Sektor ini merupakan jantung perekonomian dan keputusan-keputusan di dalamnya eh, dapat memiliki dampak sistemik. Artinya, eh, Itu koin Borka. oke, sebentar, mungkin ada yang. Oke.
Jadi eh, contohnya investor retail ini di bidang saham mengikuti harus beli saham startup tanpa melakukan analisis karena semua orang beli. Nah, mereka kemudian ikut ketika menjual saham sudah naik 10%, tapi tetap menahan saham jika turun 30%. Nah, ini merupakan jenis perilaku yang dinamakan herding behavior. Jadi mengikuti mayoritas tanpa pertimbangan. Kemudian disposition effect di mana menjual saham yang untung terlalu cepat dan menahan kerugian terlalu lama. Jadi sebaiknya ini adalah ya menjual saham misalnya 10% untung, ya kalau misalnya rugi jangan nunggu sampai 30% gitu. Ya misalnya 8% rugi ya udah cut loss dulu lah seperti itu. Karena apa ya? Kita tadi akan mengambil momen untuk investasi selanjutnya. Dampaknya portofolio investasi tidak eh, dalam bahasa umumnya itu tergulung oleh ombak seperti itu. Yang ketiga, kinerja investor terganggu oleh emosi bukan berdasarkan data. Ini kita lihat tadi adanya herding behavior. Mungkin selanjutnya ada apa namanya? Slide selanjutnya ada contoh di industri lainnya. Nah, di sektor properti, di mana behavioral finance memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami kompleksitas pasar properti yang tidak hanya digerakkan oleh faktor ekonomi, tapi juga psikologi kolektif dan individu. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, kita melihat billboard-billboard eh, apa namanya billboard properti yang terkadang menggiurkan seperti itu, harga naik kemudian ini apa namanya akan dibangun apa namanya teater ataupun iconic building yang menyebabkan harga-harga itu ikut naik dan otomatis kita tertarik untuk membeli tanpa memikirkan oh iya ya apakah kita butuh untuk properti tersebut dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya konsumen lebih tertarik membeli rumah yang diberikan diskon 100 juta daripada skema KPR dengan bunga rendah. Meskipun total penghematan lebih besar dengan bunga rendah karena sifatnya jangka panjang. Tapi kalau misalnya diskon 100 juta itu sifatnya jangka pendek. Nah, ini merupakan perilaku framing effect, keputusan yang dipengaruhi oleh penyajian informasi. Tadi di framing seperti yang contoh sebelumnya. Kemudian ini merupakan mental accounting, jadi konsumen memisahkan diskon tunai dengan biaya bulanan sebagai hal yang terpisah. Jadi sebetulnya ketika kita memutuskan untuk membeli suatu properti, otomatis kita akan berpikirnya lebih jangka panjang kalau memikirkan KPR. Nah, karena diskon tunai itu sifatnya jangka pendek. Nah, ini yang sebaiknya kita perlu rasionalitas dalam memilih ataupun membeli properti disesuaikan dengan eh, hitungan keuangan pribadi juga. Dampaknya strategi promosi tidak rasional dari sisi nilai aktual, itu pasti. Kemudian potensi margin perusahaan menurun karena terlalu fokus pada persepsi diskon. Nah, ternyata menurut riset juga, jadi margin perusahaan itu akan em, selalu terpacu untuk bikin diskon lebih banyak. Artinya apa? Volume penjualan lebih banyak, tapi bisa jadi net income perusahaan akan turun. Artinya dibandingkan rata-rata industri, kita tidak terlalu kompetitif seperti itu. Karena tadi perlu ada namanya burning rate. Artinya kita membakar uang untuk memberikan diskon lebih banyak supaya kita punya database yang lebih baik seperti itu. Nah, ini juga bentuk irasional dalam pengambilan keputusan. Kemudian contoh lagi ada satu sektor lagi kalau nggak salah ini studi kasus di sektor perkebunan. Jadi behavioral finance memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami kompleksitas di bidang perkebunan ini. Minta maaf, agak apa namanya ada typo. Dan contoh ini manajer keuangan menolak untuk menjual aset tidak produktif karena produktivitas yang ada akan pulih, walaupun data agronomi dari tanaman tersebut menunjukkan penurunan yang tetap. Nah, jenis perilaku ini dinamakan overconfident bias, artinya seorang manajer di bidang perkebunan itu lebih percaya bahwa oh ini pasti akan balik lagi, masih bisa kok umurnya bisa produktivitasnya akan lebih baik ataupun menyamai dari yang sebelumnya. Kemudian loss aversion yaitu enggan mencatat kerugian akibat melepas aset. Jadi
mereka kan kalau misalnya melepas aset otomatis mungkin ada kerugian yang harus dicatatkan. Nah, ini daripada saya mencatat kerugian, mendingan saya pertahankan saja gitu. Dampaknya ada penundaan keputusan strategis, kemudian ROI rendah, dan alokasi investasi baru akan terhambat. Itu, oke, selanjutnya. Oke, nah ini mungkin apa namanya? Ada proverb dari Japanese proverb di mana money grows on tree of persistence. Jadi kita melihat bahwa ketika perusahaan stabil, negara stabil, nah keuangan ataupun ekonomi akan terus tumbuh. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya, oke. Nah, ini mungkin gambaran singkat Bu dan gambaran awal di mana di KMB sendiri itu ketika menyusun rencana jangka panjang perusahaan ataupun Renstra, kita juga melakukan metode di mana seperti yang disampaikan tadi ada behavioral audit, di mana kita melakukan fokus group discussion dengan VP maupun manajer hingga komisaris dan direksi untuk mendapatkan apa aspirasi dari suatu perusahaan itu 5 tahun mendatang. Nah, ini kita coba rangkum dan coba gabungkan dalam suatu renstra ataupun core plan yang mana bisa berimpact ataupun berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ini juga em, bagian dari service yang dilakukan KMB selama ini kepada klien-kliennya. Oke, mungkin itu saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke Bu Cindy selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andri. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya coba rangkum ya Pak. Jadi untuk materi webinar series kali ini yang bertema strategi decision making and risk management, applying behavioral finance in corporate strategy, itu akan membahas ada 4 poin. Yang poin pertama yaitu kita memahami konsep dasar financial behavior sendiri nih. Nah, dasar financial behavior ini itu tentang pengaruh psikologis, bias kognitif, dan emosi terhadap keputusan keuangan. Namun perlu kita ketahui bahwa bias-bias ini seringkali tidak disadari, namun dapat mengaruhi keputusan finansial secara signifikan, baik dilihat dari kognitif biasnya, heuristik, atau risk perception. Nah, poin yang kedua, tadi kita membahas bahwa kita juga perlu mengetahui nih elemen psikologis yang mengaruhi keputusan keuangan. Nah, itu seperti apakah kita terconvert overconfidence, loss aversion, unshoring, atau mental accounting dan hoarding behavior. Nah, sehingga kita juga perlu memperhatikan prinsip dan pengambilan keputusannya. Apakah kita bonded rationality, satisficing, atau framing effect nih, seperti itu. Selain itu, poin yang ketiga kita juga membahas, kita mengenali bias keuangan dan dampaknya, baik dari sisi bagaimana dari sisi estimasi dan asumsi dalam laporan keuangan, pengaruhnya terhadap perencanaan dan penganggaran, terus dampak pengambilan keputusan investasi atau relevansi dalam audit dan internal control. Nah, terakhir materi yang kita bahas tadi, kita juga Pak Andi juga menjelaskan ya dan membahas bahwa ada memberi pendekatan profesional untuk mitigasi resiko. Jadi, pendidikan bias kognitif ini adalah pengambilan keputusan berbasis data. Mohon maaf, maksudnya pendidikan bias kognitif atau pengambilan keputusan berbasis data, analisis skenario dan stress testing, serta ada behavioral audit dan kolaborasi lintas fungsi. Selain itu, kita jadi juga membahas beberapa studi kasus yang cukup menarik dan mungkin itu akan menjadi sebuah dasar dari pertanyaan yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu. Nah, namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu, mohon untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Nah, saya ingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau belum sempat nih untuk kirim pertanyaan, boleh dikirimkan melalui chat Zoom kami. Nah, mungkin kita mulai saja ya Pak Andri untuk beberapa pertanyaan yang udah dikirim nih sama Bapak Ibu dan di mana pertanyaan cukup menarik. Namun di sini saya coba dahulukan dari pertanyaan
Bapak Rido Satyanegara karena kemarin terskip ya Pak karena keterbatasan waktu sempat menanyakan sehingga di sini coba kami dahulukan. Pertanyaan pertama Pak Andri, ini ada izin bertanya Pak, mungkin apakah ada contoh atau cerita pengalaman terkait best practice penerapan sistem risk management dari perusahaan yang sudah, mohon maaf ini, yang sudah mapan resiko culture-nya untuk mengatasi resiko tersebut. Behavioral apa yang berbeda dari sebelum dan sesudah adanya sistem tersebut yang dapat diukur Pak? Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya eh, bagus dari Pak Rido ya. Iya, betul Pak. Ya, jadi kita melihat bahwa perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem risk management dan maturity risk-nya itu sudah cukup bagus, otomatis berarti perusahaan tersebut sudah menerapkan apa yang ada di ISO 31000 tentang manajemen risiko. Nah, hubungannya dengan behavioral apa yang berbeda dari sebelum dan sesudah adanya sistem tersebut yang dapat diukur. Jadi seperti ini apa namanya pengalaman dari saya sebagai konsultan dan juga pernah kerja di perusahaan. Em, Manajemen risiko itu biasanya pertama kali suatu perusahaan ada divisi yang mengampu di sana, artinya ada divisi yang membidangi hal tersebut dan di mana divisi tersebut akan mempunyai scoring ataupun weight membuat weighting artinya membuat scoring atas risiko operasional, risiko keuangan, risiko mungkin di SDM, kemudian risiko yang ada di lapangan itu secara berkala dan melakukan update. Nah, di sini kita melihat bahwa mungkin kalau misalnya perusahaan sebelum ada divisi manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini berkaitan juga nanti ada sangat terkait dengan internal audit di mana nanti ada fraud risknya, terus kemudian ada risiko yang inherentnya, ada risiko yang irresidualnya, yang mana nantinya ini akan selalu dikontrol dan di-maintain dan juga dimonitoring. Mungkin sebelumnya ketika manajemen risiko ini belum ada divisinya, perusahaan akan cenderung melakukan secara internal dari misalnya pengajuan proyek yang akan dijalankan. Di mana di sana kita melihat bahwa perusahaan apa namanya membuat suatu diskon ataupun premium yang mana ketika kita melakukan suatu investasi atau langkah bisnis itu memperhatikan risiko yang ada dari proyek tersebut akan berjalan atau tidak. Contoh misalnya saya membuat suatu perencanaan membangun hotel di area aset perusahaan yang akan dibangun. Nah, tentunya kita harus melihat bahwa risiko pasar sekarang itu cukup tinggi, di mana bobot yang kita bebankan atas misalnya kondisi sekarang di mana efisiensi dari rapat-rapat para apa namanya pejabat ataupun apa namanya para departemen itu akan sangat volatile di mana kita tidak bisa mengandalkan dari situ saja. Otomatis mungkin kita punya alternatif lain, bangunan lain ataupun fungsi bangunan lain yang sesuai dengan apa namanya peruntukan dan juga market yang ada. Nah, di sini fungsi behavioral yang sebelumnya itu cuman berdasarkan mungkin top down ataupun berdasarkan oh di sana ini cocoknya karena di sana sudah ada hotel misalnya oh di sana cuman ada hotel bintang 4 atau bintang 5, hotel bintang tiganya belum ada. Nah, kita akan tadi herding behavior kita akan ikut-ikutan nih ya udah kita bikin hotel tapi bintang 3 karena belum ada. Nah, tapi tentunya tadi kita harus melihat bahwa oh perusahaan kita ini bukan perusahaan operator hotel, kita ini perusahaan misalnya di bidang lain, bidang energi ataupun di bidang plantation. Nah, ini kita coba nanti sesuaikan bagaimana cara mengukurnya. Dan tadi divisi manajemen risiko sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya itu melakukan scoring dan melakukan pembobotan secara waktu ke waktu dari tiap-tiap industri yang akan kita masukin, khususnya industri yang baru ataupun berbeda dengan core bisnis perusahaan tersebut.
Seperti itu sih Pak. Jadi mengenai apa namanya berapa rentangnya, misalnya ini faktor resikonya, terus limit resikonya dan sebagainya, ini tentunya disesuaikan dengan kapabilitas dari perusahaan, terutama apakah perusahaan ini termasuk perusahaan manufacturer ataukah perusahaan jasa. Nah, ini tentunya perlu kajian yang lebih lanjut disesuaikan dengan perusahaan yang akan menetapkan profil resikonya tadi. Seperti itu Pak Rido. Semoga itu menjawab. Nah, mungkin di KMB sendiri pernah juga melakukan apa asesmen terhadap risiko, terutama untuk mengukur risk maturity index. Artinya risiko yang dibangun ini nanti udah sesuai belum dan udah apa namanya, udah bisa diukur nggak oleh perusahaan, risikonya cenderung apakah masih medium atau soft atau seperti apa. Begitu Pak Rido, semoga itu menjawab. Baik, Pak Andi, terima kasih. Mungkin dari Pak Rido Satyanegara ada tanggapan, Pak? Atau bisa on mic, Pak? Cukup dulu Mbak. Oke, Ya, terima oke. kasih. Terima kasih Pak Terima Andi. kasih, Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Rido atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Cukup banyak ya, Pak, yang tanya, Pak. Menarik nih pertanyaannya. Ini dari Bu Karina Amelia. Terima kasih, Pak Andri, atas materinya. Izin tanya, Pak, dalam praktik resiko manajemen perusahaan, bagaimana best practice membangun sistem deteksi dini untuk bias keuangan seperti overconfident dan hoarding behavior agar bias dapat diidentifikasi sebelum menjadi terjadinya resiko. ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terima kasih Bu Karina sudah menyimak dan berinteraksi. Herding behavior, tadi kan herding behavior itu merupakan perilaku kawanan, artinya em, apa namanya kita melakukan suatu manajemen risiko itu mungkin oh yang di sana sudah melakukan ini ataupun oh kebanyakan orang melakukan ini. Nah, atau enggak tadi misalnya kita melakukan proyeksi ataupun penganggaran itu terlalu confidence. Confidence itu tidak hanya di sisi biaya tapi terutama di sisi revenue. Jadi misalnya nih kami punya pengalaman KMBB punya pengalaman ketika induknya itu apa namanya membudgetkan anak perusahaannya itu untuk revenue, CAGR revenue-nya itu dalam RJPP itu di angka 2 digit. Padahal rata-rata industrinya itu masih single digit dan single digitnya itu mungkin plus minus 2% atau 1% dari inflasi Indonesia. Nah, bias seperti ini itu cenderung ya tadi kita harus membangun sistem deteksinya adalah kembali lagi kita harus mulai dari divisi-divisi yang ada dan kemudian kita evaluasi dan analisa dari apa yang pencapaian yang sudah ada. Jadi kita melihat bahwa bisnis yang kita sudah jalankan ini pertama sudah optimal apa belum. Nah, kalau misalnya sudah optimal atau misalnya kalau sudah optimal berarti masih punya ruang untuk bisa masuk ke market. Karena mungkin kalau sudah optimal ternyata market share-nya masih kecil, berarti kita harus bisa meningkatkan market share kita. Supaya apa? Dari sisi people, dari sisi kita delivering proses, dari sisi delivering produk dan service-nya kita sudah maksimum, tapi dari sisi market, nah kita belum optimum. Nah, ini jadi kita harus mengevaluasi dan menganalisa dari apa yang sudah ada. Tentunya contoh misalnya kita dalam praktek penganggaran, misalnya keuangan, kita melihat nih dari historical yang sudah ada itu pencapaian apa yang sudah kita lakukan dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk jadi dasar fundamental perencanaan mendatang. Jadi sistem deteksinya tadi ya tadi dari KPI ataupun RKAP yang sudah kita susun itu apa yang sudah dipenuhin atau apa sudah apa namanya terlampaui dan mana yang belum ataupun masih menjadi PR yang harus diselesaikan untuk mendatang. Contohnya misalnya perusahaan mencapai secara historis perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih baik, artinya revenue meningkat, tapi net income-nya tidak tercapai. Berarti itu secara biaya kita menganggarkannya terlalu kecil.
gitu. Jadi kita percaya bahwa kita atau terlalu overconfident kita bahwa bisa mengukur ataupun menekan biaya itu lebih baik gitu dibandingkan kondisi yang ada. Padahal sekarang biaya-biaya umum udah naik, supplier juga pasti akan minta harga tambah gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus lebih dini dan lebih dahulu mengidentifikasi apa yang sudah kita susun sebelumnya, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikuatkan untuk perencanaan ke depan supaya tidak terjadi overconfidence atau herding behavior. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri. Mungkin dari Ibu Karina ada pertanyaan, ada tanggapan, apa bisa on mic? Oke, mungkin sudah cukup Pak untuk Bu Karina. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Bu Malasari. Saya izin tanya, bagaimana cara mengintegrasikan analisis behavioral finance ke dalam siklus perencanaan strategi tahunan agar output rencana bisnis tidak hanya berbasis data kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan risiko psikologis pengambilan keputusan. Apakah ada cara atau best practice tertentu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Malesari. Ini pertanyaan berkenaan dengan pekerjaan ataupun jasa yang diberikan oleh KMMB tentunya, di mana kita dalam melakukan dalam membuat suatu perencanaan strategis tahunan itu tentunya akan mempertimbangkan prospek dari bisnis perusahaan itu tersebut dalam 3 sampai 5 tahun mendatang. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kita tentunya melihat secara internal kira-kira kira-kira hal-hal apa yang diperlukan buat perusahaan untuk bisa mencapai hal-hal tersebut. Seperti itu. Tentunya supaya kita tidak tadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, tidak terlalu confidence untuk bisa membuat perencanaan itu menjadi lebih rasional. Artinya, apakah perusahaan mampu mencapai titik tertentu atau angka tertentu dan kira-kira usaha apa yang perlu dilakukan untuk mencapai revenue tersebut. Contoh misalnya em, dari induk itu menginstruksikan bahwa perusahaan harus mencapai revenue itu misalnya CAGR 20%. Nah, tapi pertanyaannya adalah eh, bagaimana perusahaan punya capex yang lebih baik dan lebih banyak supaya menjadi sumbangan ekonomi ataupun menjadi peluru yang digunakan untuk mencapai revenue tersebut. Nah, hal ini pasti akan tidak sinkron Bapak Ibu dalam rangka perencanaan keuangan ataupun perencanaan strategi tahunan. Oleh karena itu, jadi yang kami sarankan adalah ya, kita harus melihat pertama adalah best practice di industrinya. Kemudian, kalau misalnya secara psikologis revenue itu tidak bisa em, meningkat secara double digit, tapi kita mungkin bisa melakukan efisiensi dari biaya ataupun BOPO itu double digit. Nah, ini impactnya akan meningkatkan pertumbuhan dari net income itu bisa jadi double digit. Nah, ini yang kita coba komunikasikan dari divisi manajemen, divisi juga operasional, kemudian level dari VP, manager, kemudian dari stakeholder juga bahwa apa yang possible dilakukan dan apa yang belum possible dilakukan sekarang. Setidaknya dengan kita melakukan perencanaan atau sensitivity analysis dari rencana tahunan yang kita lakukan, ini merupakan aktivitas mitigasi risiko yang di awal yang harus kita coba uh, lakukan dan divisi perencanaan setidaknya mempunyai gambaran bahwa kalau kita tidak melakukan hal ini berarti kita akan misalnya tadi mempunyai saving untuk bisa menghadapi resiko yang mungkin tidak kita inginkan seperti itu. Contoh misalnya kita berada di bisnis seperti Fuji Film gitu.
cetak foto gitu. Nah, kita tidak apa namanya bagaimana kita bisa turn around ataupun pivot dalam bisnis itu lebih baik dengan perencanaan bahwa kita akan memproduksi kamera digital lebih banyak, sedangkan kamera itu sekarang identik tidak hanya kamera sendiri tapi multifungsi, baik itu dari handphone maupun mungkin yang lain device-device lainnya. Seperti itu sih apa namanya Bu Malasari. Tentunya ini detail tidak bisa kami jelaskan dalam webinar ini, tapi poin-poinnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan tersebut untuk menceritakan dan apa namanya memberikan data yang sebenar-benarnya supaya kami misalnya di konsultan ataupun di bagian perencanaan bisa memproyeksikan apa yang menjadi keinginan manajemen itu ke depan secara realistis. Seperti itu. Terima kasih Bu Malasari. Baik, Pak Andri, terima kasih. Mungkin dari Bu Malasari ada tanggapan, Bu? Atau bisa on mic? Oke, mungkin saya cukupkan untuk pertanyaan dan tanggapan dari untuk pertanyaan Bu Malasari. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir, Pak, untuk sesi webinar kali ini, yaitu dari pertanyaan Bapak Ferdinandus. Selamat pagi Bapak Ibu, izin bertanya, dalam era VUCA perusahaan dituntut dapat beradaptasi dan mengambil keputusan dengan cepat karena momentum dapat muncul tiba-tiba dan segera berlalu. Namun, informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan terbatas. Bagaimana cara meminimalkan resiko keuangan dari keputusan yang diambil dan tidak kehilangan momentum? Terima kasih. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Fernandus. Pertanyaannya cukup apa namanya bagus. Jadi kita lihat bahwa adaptasi atas keputusan yang akan diambil terutama berkaitan dengan keuangan. Nah, ini misalnya di perusahaan Bapak atau Ibu sekalian, misalnya belum ada divisi yang berkaitan dengan manajemen risiko, belum ada divisi langsung yang berkaitan dengan perencanaan ataupun apa namanya rencanaan strategis ataupun internal control. Nah, kita mungkin bisa punya gambaran melalui komunitas ataupun asosiasi, di mana em, dampak keuangan ini pasti akan bisa dilihat dari sisi misalnya dari asosiasi itu punya ketetapan atau dari asosiasi itu punya gambaran bahwa bisnis ke depan ini akan berimpact seperti apa. Kemudian kalau misalnya risiko-risiko keuangan apa aja yang akan diambil, terutama misalnya bisnis outsourcing itu rentan sekali apa namanya dengan kaitannya dengan peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, terutama dengan UMK seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasinya itu? Ya kita bikin perencanaan ataupun sensitivity analysis tadi atas kalau misalnya biaya karyawan itu naik 5% dan sebagainya, kira-kira produktivitas karyawan itu naiknya berapa persen ya? Nah, jadi kita kalau berpikir kita secara cost itu otomatis akan terpaku ataupun terkotakkan dari sisi cost saja. Tapi kita kita bisa juga berpikir bahwa resiko keuangan itu bisa diminimalisir dengan cara peningkatan produktivitas seperti itu. Nah, ini taunya dari mana? Otomatis kita harus membuka mata dan berinteraksi dengan apa namanya para pemain dari ataupun di asosiasi, di komunitas, mungkin di lembaga profesional yang ada, komunitas profesional maupun kita bisa riset sendiri dari data-data yang ada di dalam maupun di luar negeri yang menunjukkan bahwa secara cost itu berapa yang bisa kita kontrol. Tapi secara produktivitas berapa yang kita bisa dorong? Itu sih yang mungkin informasinya mungkin terbatas, tapi kita punya ruang untuk bisa meningkatkan hal lain yang setidaknya bisa berimpact terhadap eh, laju pertumbuhan perusahaan. Begitu. Terima kasih.